Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ini ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 19 November 2023. Banyak berita-berita pada yang akan menunjuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi Kak Silampari Sepekan selengkapnya. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yuda pimpin kegiatan press release terhadap pelaku pembunuhan ibu rumah tangga Haja Ayuning. Warga Jalan Bukit Kedurang RT 1 Kelurahan Ceremetabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Pelaku berinisial D ditangkap di saat sedang berada di rumah mertuanya di Kelurahan Cereme Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Polres Lubuk Linggau press release setelah mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan ibu rumah tangga. Warga Jalan Bukit Kedurang, RT 1 Kelurahan Ceremetabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Pada siang kemarin, Rabu 15 November 2023. Press release ini dilaksanakan di ruang macan Polres Lubuk Linggau. Belum sampai 24 jam dari kejadian, tersangka yang diketahui bernama Doni ditangkap di rumah mertuanya di Kelurahan Cereme Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Pada Kamis 16 November 2023 pukul 1 siang. Seperti yang disampaikan Kapolres Lubuk Linggau dalam press release menyampaikan, dari keterangan pelaku, menyatakan bahwa korban tidak sempat mempergoki pelaku. Namun pelaku merasa ketakutan sehingga melakukan tusukan di bagian leher di sebelah kanan bagian bawah. Dan korban pada saat tertusuk secara refleks menangkis hingga tergores tangan kanan. Dan itulah penyebab perlukaan dari sajam yang dibawa pelaku dengan inisial DA, yang menyebabkan Haja Ayuning menjadi korban. Penerapan pasal yang diterapkan pada yang bersangkutan adalah sementara ini pasal 338 KUH pidana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ini dari hasil interogasi awal dan juga BAP awal mempunyai kesulitan finansial secara ekonomi dan terus-menerus ada perdebatan dengan di rumah tangganya dengan adanya lilitan hutang. Jadi dia berpikir untuk mencuri atau mengambil sesuatu barang milik orang lain di rumah yang menjadi TKP. Dari keterangan pelaku menyatakan bahwa korban tidak sempat memergoki pelaku. Namun demikian ini tetap kita lakukan pendalaman. BAP tidak terhenti pada saat satu kali pemeriksaan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan bisa lebih. Namun keterangan awal, korban tidak sempat memergoki pelaku. Namun pelaku merasa ketakutan sehingga melakukan penusukan di bagian leher sebelah kanan, bagian bawah. Dan korban pada saat tertusuk secara refleks menangkis hingga tergores tangan kanannya. Itulah penyebab perlukaan dari sajam yang dibawa oleh korban oleh pelaku dengan inisial DA yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Penerapan pasal yang kita terapkan kepada yang bersangkutan adalah sementara ini adalah pasal 338 KUH pidana, di mana barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka dapat dipidana dengan hukuman ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ini kita dalami terus, kita akan lakukan pemeriksaan tambahan beberapa saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, ada 3 orang saksi, dan juga beberapa masyarakat mungkin ada yang mengenal dengan pelaku atau tersangka DA ini. Dari hasil penangkapan pelaku kita berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Tadi sudah kami sampaikan ada CCTV ya yang sudah kita masukkan ke dalam flash disk, dan juga ada pakaian. Ini pakaian, silakan Pak Wakan. Ini pakaian yang dibawa, yang dikenakan. Ipal Wabarodi, Silampari TV melaporkan. Kondisi gedung Pasar Impres Blok A Kota Lubuk Linggau terjingok cak tak layak lagi di tempat ke. Bahkan beberapa tempat yang tidak bisa dipakai lagi. Pedagang berharap supaya ada solusi dari pemerintah Kota Lubuk Linggau.
Inilah kondisi gedung Pasar Impres Blok A, Kota Lubuk Linggau. Terlihat seperti tidak layak ditempatkan lagi, bahkan beberapa tempat yang tidak bisa dipakai lagi untuk berdagang. Apalagi untuk saat ini sangat sepi pembeli dan pengunjung. Hal ini berakibat pedagang mengeluh dikarenakan kondisi Pasar Impres Kota Lubuk Linggau untuk saat ini. Beberapa pedagang berharap agar segera ada solusi dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Salah satu pedagang yang berada di Pasar Impres Blok A, Pak Yanto, mengatakan, keadaan Pasar Impres Blok A saat ini sangat parah. Kami para pedagang ini mampu bertahan saja. Pasar Impres Blok A sepi pengunjung ini sejak pasar satelit beroperasi sekitaran tahun 2016. Saat ini Pak. Wah, udah parah kali sekarang Pasar Impres ini Pak. Nggak bisa dibilang apa lagi. Mampu bertahan baik gitu. Jangan ini dari lokal lain istilahnya kan. Kita warga mana Pak? Kita warga Karya Bakti. Karya Bakti Pak. Oke Pak. Jadi sudah lama ini sepi Pasar Impres Blok A, Pak? Udah lama kali sepi ini. Terus sekarang berapa tahun? Tahun berapa lah Pak? Semenjak pasar satelit berdiri lah, itu pecah sebagian ke sana. Nah, itulah jadi sepi pasar ini kan. Sudah menjadi dua sekarang pasar ini, bahkan tiga menjadi pasar Moneng kan. Nah. Oke, kalau Mas mau isunya mau dipindahkan gimana Pak? Yang pasar Blok A ini? Belum ada informasi kalau mau dipindahkan itu kan. Nah. Cuman kalau misalkan dipindahkan kita siap nggak Pak ya? Iya, mau tak mau kalau udah oleh pemerintah segitu ya mau tak mau harus siap gitu kan. Kalau tempat cocoknya siap. Ya Pak, ini kan kita masih bertahan di pasar ini Pak. Itu alasannya nggak apa lah Pak? Ya nggak ada tempat lain lah istilahnya. Kalau ada tempat lain lebih bagus ya. Di berapa lah Pak? Nggak bisa ceritanya lah sekarang nih. Sekarang minus segala sekarang nih. Nggak ada sepi semua pasaran nih. Ya. Tanggapan kita Pak apa lah Pak? Iya, tanggapan kita ya bagaimana pemerintah ini turun ke lapangan, lihat rakyat sekarang ini, ekonomi ini sekarang anjlok, rakyat susah, itu aja. Oke, oke. Viva Walberadi, Silambari TV, melaporkan. Masuk musim panen tanaman padi, salah sikok petani padi Desa Megang Sakti Limo, Kebun Kulim, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Takam, berupaya menjaga hasil panennya dari pemangsa padi burung pipit. Dalam menghadapi masa panen yang semakin dekat, petani tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan antisipasi terhadap potensi kerugian akibat serangan burung pipit. Takam, salah satu petani yang sekaligus ketua tani, mengatakan salah satu akibat banyaknya hama burung pipit pemangsa ini adalah tidak serempaknya masa tanam padi. Strategi untuk mengusir burung pipit pemangsa padi ini belum ada. Kalaupun ingin memasang jaring untuk melindungi padi dari serangan burung pipit ini, memerlukan banyaknya jaring untuk setiap luas tanaman padinya. Akan tetapi, petani tetap berusaha menjaga padinya dengan menunggu dan mengusir burung pipit pemangsa padi, mengingat pentingnya tanaman padi yang hampir panen. Antisipasi menjaga serangan terhadap burung pipit menjadikan langkah yang penting demi memastikan hasil panen yang maksimal dan menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Ketua kelompok tani Takam mengatakan, tanaman padi di Megang Sakti sudah bagus dan irigasi perairan sudah ada. Tetapi kelemahan petani desa Kebun Kulim ini tidak serempak untuk masa tanam yang mengakibatkan terundurnya masa panen padi. 5 Dusun 3 Kebun Kulim. Nah pun di sini nih memang agaknya kalau air tuh nggak ada kesulitan. Tapi yang jadi kendala itu petaninya sekarang ini boleh dikatakan lemah. Katakan lemah gini, ya, tunggu-tungguan. Jadi sekarang ini kadang-kadang petani itu. Kembali dirinya menyampaikan harapannya untuk petani di Desa Megang Sakti 5 Kebun Kulim sudah panen itu langsung untuk menggarap sawahnya. Kalau harapan kedepannya sebenarnya habis panen ya pokoknya nanam lagi. Walaupun toh ini irigasi dari selangit ini Mas ya. Ini kayaknya kan ada pengeringan. Tapi mungkin di bulan 11 sampai ke 12 sana kan satu kan musim hujan. Jadi nggak ada kendala, mudah-mudahan ya kita habis panen ini kita langsung garap lagi. Gitu. Muhammad Dhani Rahmadi, Silambari TV melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau melaksanakan acara musyawarah bersama Ormas dan OKP Lubuk Linggau dengan tema membahas tentang peduli Palestina.
Acara musyawarah ini berlangsung di Masjid Agung Al-Bari, Kota Lubuk Linggau pas hari Senin 13 November 2023. Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau melaksanakan acara musyawarah bersama Ormas dan OKP Lubuk Linggau dengan tema membahas tentang peduli Palestina. Acara musyawarah ini berlangsung di Masjid Agung Al-Bari Kota Lubuk Linggau pada hari Senin 13 November 2023. Acara musyawarah ini bentuk peduli kepada umat muslim di negara Palestina, maka dari itu MUI Kota Lubuk Linggau bersama Ormas dan OKP peduli terhadap umat di Palestina. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada Palestina. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Pimpinan Ponpes Ar-Risalah menyampaikan, Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita Indonesia, sehingga kita ini selain memang diajarkan oleh Rasulullah supaya mencintai sesama muslim itu seperti mencintai diri kita, dan muslim adalah merupakan bagian daripada bangunan, saling mengikat, saling menguatkan. Adalah seorang atau satu negara mayoritas muslim. Kita juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا خُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kamu pernah mendapat satu perbuatan baik atau jasa baik seseorang, maka balaslah dengan seimbangnya, atau yang justru balaslah dengan yang lebih, kalau tidak dengan seimbangnya. Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita Indonesia, sehingga kita ini selain memang diajarkan oleh Rasulullah supaya mencintai sesama muslim itu seperti mencintai diri kita, dan muslim adalah merupakan bagian daripada bangunan, saling mengikat, saling menguatkan. Kita juga diajarkan untuk beradab, terima kasih dengan jasa baik daripada Palestina. Dan bukan hanya itu, kalau bukan karena Islam juga, jadilah manusia yang punya perasaan. Bukan hanya orang Islam kita kasihan sama Islam, tapi sesama manusia sekalipun, kalau seperti yang diperlakukan oleh Yahudi seperti ini Masya Allah mengkoyak-koyak perasaan kemanusiaan. Jadi karena itu kita nggak bisa berbuat lebih banyak, karena diplomasi politik harus dengan pemerintah, mengirim tentara juga harus keputusan pemerintah. Kita kirimkan senjata kita lewat doa, lewat perasaan, lewat keikhlasan, karena doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya umat Islam. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada mereka. Jadi kesimpulan dari hasil pertemuan tadi, Ustaz? Kesimpulannya, yang pertama, kita ikut merasa prihatin sebagai manusia, dan yang kedua, kita mau memberikan kontribusi tentang apa yang saja yang bisa kita buat, termasuk adanya kiriman doa, adanya pesan secara internasional, kita ini hidup harus berdamai saja, gitu. Dan saya melihat Palestina itu bukan peperang itu di Palestina itu pembunuhan umum. Kalau perang itu antara tentara sama tentara, ya. Tapi ini kan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, anak-anak yang lagi belajar, yang lagi hafal Quran, nenek-nenek, kakek-kakek. Itu sasaran mereka. Jadi kami pesan ke seluruh dunia, kemana saja, dengan ini bukan peperangan, tapi ini adalah kezoliman, kebiadaban, kejahatan kemanusiaan. Pembantaian satu bangsa itu, pembunuhan lah, ya. Jadi per Jumat ini ya Ustaz ya? Yang per Jumat ini kita yang mulai dari Jumat ini sampai selesailah persoalan pasti.
mungkin target kita sendiri apa itu dari Jumat ini mungkin sampai kapan bisa sampai umat Islam di sana dikabul oleh Allah untuk diselamatkan. Iva Wabarodi, Silampari TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku Mengyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.